Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, calon guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dwi Cokro Pranolo SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMA Negeri 1 Bungaraya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau. Indonesia cerdas bersama guru penggerak. Pada hari ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Perbedaan pendidikan dan pengajaran menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat yang menghasilkan budi pekerti, olah cipta, olah rasa, dan olah karsa. Sedangkan pengajaran adalah tuntutan atau emang anak dengan semboyan ing ngarso suntuludo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Di depan memberikan teladan, di tengah-tengah memberikan motivasi, membangkitkan semangat murid, dan di belakang mengikuti, memberikan semangat atau dorongan kepada murid. Adapun pengalaman saat saya mengajar sebelum mengikuti pembelajaran di calon guru penggerak, mempelajari modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, murid-murid saya seperti kertas kusut di dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, murid-murid saya merasa bosan dengan pembelajaran. Dan yang ketiga, murid-murid saya diam, tidak proaktif. Oleh sebab itu, sangat butuh sekali pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Berkenaan dengan pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Di sini saya akan memaparkan yang pertama sebelum mempelajari modul 1.1 berkenaan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru. Yang kedua, mengedepankan nilai murid sebagai acuan keberhasilan pembelajaran. Yang ketiga, semua siswa dituntut untuk cepat menguasai materi pembelajaran. Yang keempat, semua siswa lebih fokus pada ranah pengetahuan daripada keterampilan dan sikap pada murid. Dan apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1, yaitu berkenaan dengan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang berubah yang pertama yaitu tugas guru adalah menuntun, memfasilitasi semua siswa untuk pembelajaran yang menarik, seperti membuat model pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan, minat, dan bakat siswa, membuat media pembelajaran yang menarik sesuai dengan perkembangan zaman mereka, yaitu menggunakan media YouTube untuk pembelajaran, atau media presentasi dengan Canva, atau dengan media yang lainnya, sehingga anak suka dan selalu penasaran untuk mengikuti pembelajaran. Membuat games, permainan, atau kuis yang kekinian dengan aplikasi seperti Wordwall atau Quiz Candy, dan lain-lain. Masih banyak lagi cara yang bisa kita lakukan untuk membuat anak selalu tertarik di dalam. Yang berubah yang kedua, yaitu dengan tantangan memahami karakter siswa. Solusinya yaitu cara memahami karakter siswa dilakukan dengan lebih dekat dengan siswa. Seperti semboyan ing madya mangun karso, yang artinya di tengah-tengah sebagai teman,
sehingga mereka tidak malu bertanya, proaktif dan peduli serta bertanggung jawab. Cobalah untuk memperhatikan semua siswa, sehingga pembelajaran tidak hanya mengejar materi, melainkan menyelesaikan materi yang menjadi problem bersama. Kita bisa mencontoh dengan menggunakan metode 4C, yaitu cooperation atau kerjasama, collaboration atau kolaborasi, critical thinking atau berpikir kritis, dan kreatif dan inovatif. Perubahan yang ketiga yaitu memahami setiap siswa untuk bergerak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Di sini artinya kita tidak bisa memaksakan kehendak kita dengan metode ceramah atau penugasan untuk menyelesaikan kompetensi. Tetapi kita sebagai pendidik dapat membantu atau memberikan stimulus agar mereka dapat memahami materi sesuai dengan kemampuan kognitif mereka, kemampuan afektif mereka, dan psikomotorik mereka sendiri. Perubahan yang keempat yaitu sekolah adalah tempat bermain. Sebagai penuntun pembelajaran, buatlah kelompok-kelompok belajar untuk mereka berkolaborasi dengan menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila di dalamnya, sehingga mereka dapat menyadari akan kebutuhan mereka dan tanggung jawab sebagai tim. Kemudian, berikanlah mereka game-game permainan atau gambar-gambar ataupun video-video apa saja yang membuat mereka terangsang untuk belajar, sehingga transformatif yang dilakukan pendidik berjalan dengan baik di dalam kelas. Selanjutnya, jika ditanya apa yang dapat atau segera Anda terapkan, lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 4 di sini yang ingin saya terapkan di dalam pembelajaran di kelas saya. Yang pertama, saya akan menerapkan pembelajaran merdeka belajar. Yang kedua, saya akan menerapkan kolaborasi yang baik dengan siswa, wali murid, teman sejawat, dan pihak sekolah. Yang ketiga, penanaman nilai agama, nilai budaya, nilai budi pekerti yang baik. Yang keempat, memberikan tuntunan kepada siswa untuk berpikir dan berkreasi. Mari kita kupas satu persatu penerapan di kelas saya supaya sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merdeka belajar. Di dalam kelas supaya siswa merdeka dalam belajar adalah murid dapat menggali potensi mereka untuk dapat berinovasi dan meningkatkan kualitas pembelajarannya secara mandiri. Kita selama ini sebagai seorang guru hanya menyiapkan satu resep untuk semua anak. Resep tersebut hanya berorientasi pada hasil kepatuhan murid. Oleh karenanya, kita perlu melibatkan komunitas penggerak di sekolah, seluruh orang tua dan elemen-elemen yang terkait dengan pendidikan, sehingga kita bisa berkolaborasi agar sekolah merdeka dalam berkarya. Yang kedua adalah berkolaborasi yang baik dengan siswa, wali murid, teman sejawat, dan pihak sekolah, supaya tercipta suasana belajar yang baik dan mendorong siswa aktif di dalam kelas, berprestasi dan berkarakter. Diperlukan kolaborasi antar elemen-elemen sekolah dengan guru, sehingga terciptanya keseimbangan antara kompetensi dengan perilaku yang dapat menyamakan persepsi siswa dengan sekolah, dan dapat menimbulkan motivasi dan rasa ingin berkembang bersama, sehingga menciptakan mutu pendidikan yang lebih baik. Dan langkah yang ketiga yaitu penanaman nilai agama, budaya, budi pekerti yang baik. Di sekolah saya ada program unggulan yaitu kegiatan Jumat pagi untuk keagamaan. Siswa di dalam kegiatan Jumat pagi menampilkan bakat keagamaan mereka yang dilakukan bergantian setiap kelas. Kegiatan yang mereka lakukan bisa seperti
sahril, menyanyikan lagu religi, bermain hadroh, dan lain-lain. Intinya, dapat menimbulkan budi pekerti yang baik terhadap bagaimana mereka menjalankan perintah agamanya dan menjauhi perintah agamanya. Selanjutnya, penanaman gotong royong. Pembiasaan diri dengan gotong royong akan membuat siswa mempunyai kepedulian terhadap sesama, mempunyai rasa tanggung jawab, dan memiliki cinta kasih dengan sesama. Sehingga gotong royong adalah sesuatu hal yang sepatutnya kita harus tanamkan nilai-nilai kepada murid-murid. Selanjutnya, mengenalkan budaya lokal, budaya daerah di tempat saya mengajar. Program unggulan SMA Negeri 1 Bungaraya adalah SMB. Kita kenal dengan Sekolah Mencari Bakat. Program ini dilaksanakan setiap hari Rabu setelah melaksanakan senam pagi. Siswa-siswi menampilkan bakat dan kemampuan mereka, baik dari kesenian lokal, pencak silat, tari kebudayaan, dan lain-lain, untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minat mereka. Dan yang terakhir, yaitu kreatif dan inovatif. Pendidik memberikan tuntunan agar siswa berkarya dan berinovasi sesuai dengan bakat dan potensinya. Guru hanya memberikan topik atau tugas proyek di mana siswa menjadi leadership pada dirinya sendiri, agar mereka dapat bersama-sama untuk menciptakan kreativitas mereka, untuk menggali bakat mereka, sehingga mereka dapat menemukan hal-hal yang baru yang bersifatnya inovatif di dalam pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fajar Marta MPD, teman sejawat dari calon guru penggerak Dwi Cokro Pranolo SPD dengan asal sekolah SMA Negeri 1 Bungaraya. Sebagai calon guru penggerak, Pak Dwi Cokro sudah memberikan kontribusi terbaik selama beberapa hari ini dengan memberikan pembelajaran interaktif terhadap siswa di kelas dan memberikan pemahaman juga kepada kami tentang bagaimana dan kelanjutan di guru penggeraknya. Mudah-mudahan guru penggerak ini bisa memberikan hal baik kepada Pak Dwi Cokro Pranolo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi modul 1.1. Pemikiran